وبما نوى به السلف الصالح أن الله تعالى الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بسر القرآن وبسر النبي وأهل النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال مؤلف رحمه الله تعالى: وروى الضحاك عن النزل ابن صبرة قال: مكتوب على باب الجنة ثلاثة أستار أولها لا إله إلا الله محمد رسول الله والثاني أمة مذنبة ورب غفور والثالث وجدنا ما عملنا ربحنا ما قدمنا خشرنا ما خلفنا ويقال من منع خمسا منع الله منه خمسا أولها من منع الزكاة منع الله منه حفظ المال والثاني من منع الصدقات منع الله منه العافية والثالث من منع العشر منع الله منه بركات أرضه سبحان الله والرابع من منع الدعاء منع الله منه الإجابة والخامس من تهون بالصلاة منع منه عند الموت قول لا إله إلا الله. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur kehadirat Allah. Kita ucapkan alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam pengajian Kamis malam Jumat. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teramat lama liburnya. Ya. Akhirnya tapi ada hikmah, Pak. Jadi gara-gara pandemi Covid ini banyak mereli atau belajar di rumah. Ternyata ada orang yang memberi ulun kamera, tolong dipakai untuk berdakwah katanya. Jar ulun kenapa kada yang ganal, yang halus saja, rupanya larang juga harga ini. Jadi ini selama ini menemani dari bulan Ramadan sampai sekarang untuk mereli streaming di YouTube. Nah, tapi karena di sini kada ada koneksinya, kalau kita pakai koneksi HP kada tahan. Bukan kada tahan kameranya, Pak, bukan kada tahan relinya, kada tahan pulsa ulun. Karena kalau kita mereli pakai pulsa itu besar. Kalau di rumah itu lumayan karena ada WiFi. Nah, jadi perlu juga kena pian pakai WiFi. Nah, siap tiap ceramah kalau direli. Ujung-ujungnya kada ada lagi nang datang ke langgar. Masih gitu. Terima kasih. Tetapi positifnya adalah sekalipun kita pengajian seperti ini bisa diulang-ulang di rumah. Artinya dia tersave atau tersimpan di YouTube tadi. Kalau pian ingin kembali mengulangi bisa di. Selama ini kan kita kekurangan data seperti itu. Ulun contohkan. Kita ditinggal pergi oleh guru yang paling terkenal di kota Banjarmasin, Guru Juhdi. Sayangnya beliau tidak meninggalkan satu buah kitab atau buku. Karena kalau di Timur Tengah biasanya guru-guru itu rata-rata nulis buku, kitab. Produktif untuk tidak menyalahgunakan pemikiran orang. Ini pemikiran guru si anu, ujar guru si anu, padahal tidak ada faktanya. Tidak ada faktanya. Sehingga kalau kita mengatakan demikian, di antara data itu bisa dipakai yaitu ceramah-ceramah. Ceramah-ceramah kayak ini didatakan. Kalau dalam perguruan tinggi ini jadi bukti pengabdian di masyarakat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini ulun bingung nih mengawali pemulaan pengajian ini. Pertama, kitab yang kita baca ini sampai 152 halaman sudah. Ini
kalau dilanjutkan pian kada ingat lagi sebelumnya. Dan data kita kada ada data. Kalau kita mulai baru, alhamdulillah ya setidaknya mengingat-ingat lagi bahwa pentingnya pengajian yang kayak ini. Tapi dalam masa pandemi ini Pak, MUI dalam hal ini tidak juga menghimbau dengan bebas, sebebas-bebasnya untuk orang tanpa mengingat pandemi ini. Kita juga tetap harus waspada. Alhamdulillah Bapak juga masih menggunakan jarak. Jarak kayak ini memang diperlukan sementara ini. Entah mau kita katakan bahwa virus ini adalah buatan atau konspirasi orang, atau ini fakta, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti tidak di Indonesia saja, di semua negara. Sekalipun data-data di rumah sakit yang ulun baca di harian-harian Tempo itu, ada juga yang disuruh bepadah COVID aja. Tujuannya apa? Karena anggaran COVID ini besar. Penyakit sidin, penyakit jantung misalnya. Baik bepadah COVID nyaman tuntung sekali penyakitnya. Kalau bepadah nang lain kada tuntung. Paham bisa Pak? Tapi itu oknum ya. Nah, sehingga tetap digunakan Pak, jaga jarak dulu, pakai sejadah masing-masing. Kalau ke masjid atau ke musola, ulun aja kena bawa sejadah. Yang kedua, pakai masker kalau bisa, masker. Yang rawan itu sebenarnya imam lawan muadzin, karena nih semburan liur nih, semburan liur. Jadi di hand sanitizer juga. Tapi ini diwaspadai. Biasanya ulun lap habis sana tuh kalau pina macam-macam kena. Yang ketiga, pertama jaga jarak, yang kedua pakai masker, yang ketiga pian jaga protokol kesehatan. Ada sabun tangan di depan setiap pintu masuk. Itu masih juga digalakkan. Karena data ini masih naik terus. Nah, jangan mempermasalahkan masalah-masalah sepele seperti ini. Wah, berjaga jarak di dalam rumah ya kada berjaga jarak. Ayo kada Bapak. Yang penting ini kita umpat aturan dulu. Umpat aturan. Kalau ada yang mengatakan sembahyang kayak ini kada sah, tidak, karena bahasa hadis itu istau sufufakum, perintah untuk meluruskan saf itu adalah perintah kesempurnaan, bukan sahnya salat. Kalau perintah istau itu dipahami adalah tidak sah salat berjamaah kecuali dengan meratakan saf, maka salat beranggang-ranggang ini dihukumkan salat sendirian. Tetapi jumhur mengatakan istau sufufakum, meluruskan dan meratakan saf itu adalah bagian daripada kesempurnaan salat. Kesempurnaan salat. Ya, kita baharit aja dulu sementara nih berjarak. Tapi kalau jauh juga, ada masjid itu jauh benar. 1 meter 2 meter. Nah, asalnya masjid Ganal sempit 2 meter. Nah, itu rata-rata masjid di bawah naungan pemerintah biasanya. Untungnya Nurul Islah nih masjid yang swasta, ada bawah naungan pemerintah. Ya kada di bawah naungan pemerintah, tapi kada kok macam-macam. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir sudah berikhtiar, yang terakhir nih pesannya, perlu juga kita itu meningkatkan tingginya sangkaan baik kepada Allah. Karena tidak ada penyakit kecuali memang dari afalnya Allah. Sekalipun asbab turunnya penyakit itu gara-gara kita juga. Tapi kita memandang bahwa penyakit itu turun sebab adalah afalnya Allah. Orang bisa minum, bismillahirrahmanirrahim, asbab banyu bisa menghilangkan dahaga sekalipun panas. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi menjadikan air ini bisa menghilangkan dahaga itu adalah afalnya Allah, Pak. Bisa dipahami maksudnya apa? Tajalli kudrat Allah ada di banyu nih, nah. Sehingga ketika kita minum hilang dahaga. Tajalli itu nampak. Nampaknya kekuasaan Allah pada pisau melukai. Tetapi ketika Allah mengangkat kudratnya di sebuah tempat, sebuah asbab, bisa jadi yang asalnya tajam, yang asalnya bisa melukai, bisa jadi menggelikan. Contoh Nabi Ismail waktu disembelih Nabi Ibrahim.
Bisa jadi air yang harusnya menghilangkan dahaga jadi penyakit. Orang yang tidak ada ginjalnya lagi, kalau kebanyakan minum kada kau bekami, perutnya gembung. Nah, itu kan asbab, maksud ulun tajalli. Oleh sebab itu, karena ini adalah faktornya af'alnya Allah, maka bersangka baik dengan Allah itu penting. Maksudnya kayak apa, Pak? Bersangka baik ini maksudnya kayak ini. Pian sudah jaga jarak, membawa sejadah, mencuci tangan, jangan lagi ada was-was. Musia kawan yang berpender tuh kena corona, bah itu bersangka buruk sudah. Waspada ya, masuk ke dalam masjid. Ilustrasinya seperti orang mengunci rumah, setelah rumah itu dikuncinya mau keluar rumah, dia pasrah tawakal kepada Allah. Kalau pian was-was, guring aja di muka rumah itu. Maka kalau sudah berikhtiar kayak itu, husnuzon. Apa kata Allah? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah, Nabi bersabda, kata Allah, qala azza wa jal, hadis qudsi, ana ma'a inda dhanni abdi, aku bersama sangkaan hambaku, kata Allah. Wa ana dzakarahu wa ana dzakartuhu inda dzakarani, dan aku akan menyebutnya jika dia menyebutku. Maka dalam hal ini kalau pian menyangka kebaikan, Allah peliharakan pian, pasti pian dipelihara. Itu saja sebenarnya. Kalau Allah memeliharakan, kalau pian yakin bahwa Allah memeliharakan, pasti. Tapi jangan menantang, karena hukum asbab itu. Nah, ulun kira itu saja. Alhamdulillah. Tapi ustaz banyak juga, ustaz tuh kena aja, bahkan mati. Nah, itu kadusah dianu, yaitu karena Allah kepengen menguji seseorang. Sebab Nabi Ayub, bagaimana ceritanya 16 tahun kena penyakit, orang soleh tuh. Kita lanjutkan pengajian. Terakhir kita berbicara tentang fadilatus sadaqah, bab keutamaan sedekah dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada orang-orang yang lalai. Tanbih itu peringatan, ghafil yang lalai. Apa kata di dalam kitab ini? Wa yuqalu, dikatakan, man mana khamsan mana Allahu minhu khamsan. Ada 5 perkara, jika pian meninggalkannya, tidak dikerjakan, maka 5 perkara akan datang. Tapi jika 5 perkara pian kerjakan, maka 5 perkara juga akan menghampirinya. Ada 5. Pertama, awaluha, mana jam? Kada ada lagi jam situ. Oh, rusak. Mati baterainya kalau. Oh, nggih. Kita menyesuaikan kalau pina kebablasan. Kalau kebablasan di seberang nyaman. Kabab kebablasan. Kata Rasulullah, ini hadis bukan, Pak. Ini perkataan daripada sahabat. Ada 5 perkara yang jika kita melarangnya atau tidak mengerjakannya, maka akan Allah tegah 5. Tapi kalau kita mengerjakannya, Allah akan berikan 5. Apa yang pertama? Man mana az-zakata, barang siapa yang menegah untuk tidak mengeluarkan zakat. Jadi barang siapa yang tidak mau berzakat. Zakat itu kan banyak macamnya. Ada zakat harta, ada zakat perkebunan, ada zakat peternakan. Sekarang tambah lagi zakat profesi, hasil ijtihad para ulama mutaakhirin. Itu analisanya, kalau zakat profesi itu adalah zakat yang dimodif karena penghasilan per bulan. Karena di zaman Nabi tidak ada gaji per bulan, mereka hasil berdagang. Lalu zakat profesi ini kan ada kalkulasi hitungan per bulan. Dapat per bulan berapa, keluar per bulan berapa. Dikalkulasikan selama setahun sehingga dikeluarkan lebih awal, yaitu di bulan itu. Nah, jakanya kita mau negara ini juga ikut wah kita nih lah, mana pajak mana zakat bang. Satu Pak Ismail aja. Enggak, betul Pak, itu kalau uang zakat itu dikelola betul, kira jadi solusi juga. Termasuk sebenarnya dana haji yang ada di BPKH itu juga
adalah bagian daripada solusi untuk maslahat umat ini. Entah diselewengkan, kalau diselewengkan itu oknum, tapi niatnya bagus, niatnya bagus. Itu sudah berapa kali dikaji. Titik permasalahan di tahun ini adalah, nah ini kenapa kita ke situlah kisahnya. Titik permasalahan adalah uang pelunasan. Contoh, Abah kan nih cagarnya tahun ini tulak nih. Ya. Ini satu contoh Pak. Ini ulun Bu tidak apa-apa, tapi itu dipikirkan hukumnya. Waktu orang mendaftar haji pertama, itu biasanya ada perjanjian yang akan ditandatangani oleh yang bersangkutan. Biasanya jamaah tuh koler membaca itu lembarannya itu. Itu sebenarnya sigat wakalah di dalamnya. Bahwa dana yang akan didaftarkan ke haji itu akan diberikan pengelolaannya kepada Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Tapi kita ini kadang membaca. Bian tuh sudah memberikan keleluasaan. Nah, ini duitnya tegana di sini tolong dikelolakan. Jadi jangan ada lagi bias-bias bahasa sebenarnya. Bias-bias bahasa. Ulun bukan melawankan pemerintah, Pak. Tapi kita kadang membaca peraturan itu. Bahwa dana ini dikelolakan dan ada aturan pengelolaannya. Ada aturan pengelolaan. Yang kena tuduh biasanya Kemenak kan ini ya. Padahal Kemenak ada tahu urusannya nih. Ini BPKH. Nah, sudah. Oke, ini dikelola, Pak. 25 juta kali sekian juta orang. Ini yang nunggu 25 tahun, yang tahun ini berangkat kan kurang lebih 10 tahun ya. 10-11 tahun. Nah, ini dikelola. Duitnya gasan apa? Gasan pian tulak menapaliakan kekurangan. Di situ. Nah, titik masalah di tahun ini, sebelum berangkat yang disuruh melunasi. Yakin tahun ini kau tulak. Pelunasan kalau tuh? Ada tidak menandatangani surat? Tidak ada. Langsung datang ke Bank Syariah, lunasi. Berapa angkanya? Berapa tahun ini haji reguler? 35 juta ya. Nah, 35 juta. Dari 25 juta kurang tambah 10 juta. Bayarkan 10 juta. Oke, berharap berangkat setelah ini. Tidak ada pengelolaan lagi di uang 10 juta. Tiba-tiba sebenarnya ulun sudah merasa Pak, skenarionya akan datang di tanggal 2 Juni yang diumumkan Kemenak itu. Ulun sudah tahu bahwa skenarionya ada dua saja, berangkat 50%, yang kedua adalah dibatalkan sama sekali karena permintaan dari Komisi 8 itu dari protokol kesehatan sebelum berangkat harus dikarantina 14 hari dan setelah pulang harus karantina 14 hari. Kemana carikan duitnya dan tempatnya? Itu yang pikirkan 14 hari. Artinya kalau 14 hari di karantina sebelum berangkat, dipastikan kita ini adalah bebas COVID. Itu kan anggaran lagi tuh, uncuy lagi tuh. Kemana cari kan? Lalu akhirnya yang pertama mengumumkan Singapura membatalkan. Akhirnya diputuskanlah oleh Kemenak untuk menunda. Saudi akan mengatakan, dia apa mengatakan? Kami siap untuk melayani jamaah. Itu jangan jadikan dalil Pak, itu bahasa diplomatis. Karena kalau Saudi mengatakan kami tidak akan menerima seluruh jamaah yang akan datang ke sini, itu melanggar hak asasi manusia. Perang lagi, yang ribut nanti bisa jadi Iran. Kenapa Saudi melarang orang datangan? Lalu bahasanya diplomatis, coba bahasa yang dikeluarkan oleh Menteri Hajinya, Ustadz Muhammad Tahir Al-Bantani, dia keturunan Banten. Dikatakan oleh dia, kami siap untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi untuk sementara waktu kami tidak menerima transaksi apapun pembayaran ke Saudi Arabia. Sama juga, silahkan ikam datang tapi lawang ditutup. Transaksi pembayaran hotel, transaksi pembayaran IBAN haji itu tidak diterima. Menunggu hasil dari WHO. Yang kehendak mereka itu adalah pintar-pintar negara yang bersangkutan aja umumkan mundur sehingga mereka tidak tersalah. Akhirnya Indonesia umumkan, kita batal. Lalu banyak kecewa, banyak yang wajar yang kecewa itu. Ulun pun ulun kecewa juga. Karena sudah lawas benar menunggu, tahun depan belum tentu hidup ya. Ya mudah-mudahan panjang umur.
Nah, itu Pak yang harus dipahami. Nah, yang jadi titik masalah nih, kita bicara masalah zakat Pak ya. Uang yang sudah dilunasi 10 juta tadi tuh, pian batal kalau nih ya. 10 juta itu tertahan di BPKH. Tidak ada ikatan antara kita, antara si calon ibadah, calon pemberangkat ibadah haji, calon jamaah dengan BPKH untuk memutar uang 10 juta ini. Ini kan tidak ikatan. Maka pemerintah memberikan keleluasaan, silahkan kalau mau ambil. Tapi bahasanya pian pahami bujur-bujur tuh, kalau yang mau ambil tahun depan belum tentu pian bisa berangkat. Tuh di Haji Plus berlaku kayak itu. Haji Plus. Hendak mencabut duit pelunasan itu tadi, musia tahun depan berubah peraturannya. 50% aja pulang berangkat, harus lucung pulang setahun. Nah, itu yang jadi permasalahan sekarang. Banyak pakar-pakar ekonomi Islam yang akhirnya menjawab itu. Kalau ulun secara pribadi, yang 10 juta itu kada kau diputar Pak ya. Yang ada hukumnya wadiah saja, titipan, dititip. Tapi kalau pemerintah yang memutar ya sudah, berarti itu ada ijtihad hukumnya. Nah sudah. Nah, keluar makanan sudah. Bahlawasnya ceramah kada bermakanan kayaknya. Apa kata Allah? Apa kata di dalam perkataannya Ad-Duhaq? Siapa yang menahan zakat, yang tidak mau bayar zakat, mana Allahu minhu hifdzal mal, maka Allah tidak akan memeliharakan hartanya. Konsekuensinya kalau orang yang tidak mau bayar zakat, habis hartanya, bangkrut usahanya, dan seluruh daripada apa yang dimilikinya bisa saja dicabut oleh Allah dengan sekejap. Itu ganjaran yang diberikan bila mana orang yang melarang atau tidak mau membayar zakat. Jadi kalau kita balik, kesimpulannya apa Pak? Benteng di dalam harta adalah zakat. Itu saja. Benteng daripada harta adalah zakat. Padahal ulun rally sudah nah, ini ulun rally. Tapi kada pulsanya kada tahan. Jadi ulun stop aja. Nyamannya lah situ, mainnya di sini nah. Main sini. Yang kedua, wasani man mana as-sadaqata mana Allahu minhul afiyah. Dua, barang siapa yang tidak mau bersedekah. Hukum sedekah berbeda dengan infak. Kalau di Timur Tengah satu masjid biasanya ada celengan di depan pintu, ada sedekah, ada infak. Karena infak tidak bisa disalurkan kecuali untuk masjid. Kalau sedekah bisa digunakan untuk tata kelola, menggaji kaum, menggaji imam, sedekah Pak. Karena sedekah itu sifatnya umum. Kalau infak tidak bisa, harus diarahkan berdasarkan material. Apa yang kira-kira kurang nih? Oh kurang kamera nah. Oh ada kamera tuh, kamera misalnya. Kita tukarkan, tuh kawa dipakai dengan duit infak tadi, kada kawa di Pak ya. Maka bedanya nih antara infak dengan sedekah ya, kemudian dengan zakat lagi. Malam hari raya misalnya Masjid Nurul Islah menerima zakat harta dari Pulan bin Pulan, dari masyarakat sekitar sebanyak 500 juta. 500 juta. Pian dapat apa? Nerima apa? Zakat harta orang. Kemudian sudah dibagikan di sekitar, tiba-tiba ada tersisa sekitar 300 juta. Langsung masuk kas masjid itu kada boleh sebenarnya. Karena zakat orientasinya ke 8 golongan. Kalau sedekah umum, kalau infak ke material. Hukum infak sama dengan wakaf. Nah, di sini ada dikatakan, barang siapa yang menegah untuk mengeluarkan sedekah, sedekah umum Pak. Sedekah itu sangat umum. Pian ada melihat orang di samping tetangga pian, kemudian pian berikan baju tetangga, misalnya diisi baju yang sudah kecil atau sobek-sobek, pian berikan. Nah, sedekah itu hukumnya sedekah. Atau setiap habis sembahyang celengan berjalan, dijalankan, masuk duit sedekah. Kata Ad-Duhaq, barang siapa yang tidak mau bersedekah, maka Allah akan cabut darinya kesehatannya.
Jadi pian kada usah takutan lawan corona sebenarnya. Solusi corona itu banyak bersedekah. Jadi kalau orang pemalar cubit aja nyawa hendak kena corona gitu. Jadi di antara obat daripada kesehatan itu adalah memperbanyak sedekah. Wah, mantap buros nah. Nah, ini sedekah. Satu cerita ada seorang saudagar, tertulis di dalam kitab An-Nadharat karangan Mustafa Lutfi, seorang sastrawan Arab berasal dari Mesir. Beliau menceritakan cerita-cerita yang ada di sekitarnya. Maksudnya ini kejadian nyata. Ada orang saudagar kaya diponis oleh dokter kena penyakit kanker. Lalu setelah kena penyakit kanker itu diperiksa di sebuah rumah sakit di Mesir itu, ternyata stadiumnya stadium 4, sudah bahaya betul. Direkomendasikan untuk operasi ke sebuah negara di Jerman. Rumah sakit apa tidak disebut di situ. Ayo tulakai sampai ke Jerman diperiksa. Kan Jerman paling bagus rumah sakitnya kalau lah. Soalnya penanganan COVID-nya paling hebatnya. Kalau dibaca itu. Nah, sudah akhirnya diperiksa. Waktu diperiksa sudah diputuskan operasi dilakukan di minggu depan karena positif ada kanker di tubuhnya. Ulun tidak mengerti bahasa-bahasa yang dikeluarkan dalam bahasa kedokteran itu, cuma disebut dengan sartanul kabidi. Ulun terjemahkan kanker hati. Al-kabid bahasa Arab adalah hati, kanker hati. Sudah diponis dia untuk dioperasi di minggu depan. Pulang ke rumah, pulanglah ke Mesir. Kemudian ketika dia pulang ke Mesir, karena hendak operasi, penyakit ini parah, kalau pindah habis umur, lalu bermaafan lawan tetangga, lawan sekitar, rajin ke masjid waktu itu. Waktu pergi dari rumah ke masjid, tiba-tiba melintas di sebuah tempat orang berjual daging yang bergantung. Kalau orang Arab itu kan biasanya berjual daging kada kayak pada kita. Disembelihnya, dibelahnya, digantungnya tuh. Sapinya digantungnya. Oh. Lalu menyisir, kalau ada orang belanja daging itu disisil. Nah, guguran daging itu kan ada guguran ke bawah tuh biasa. Diputiki oleh seorang nenek tua. Diambilnya, dibibiti kalau bahasa kandangan itu. Diputiki, diambil. Karena kalau ada tulang gugur diambil. Diperhatikan oleh si lelaki ini. Sampai banyak seharian mengumpulkan daging ini, pulang. Di Mesir itu kuburan besar, Pak. Kuburan itu besar. Maksudnya kuburan besar itu dia punya alkah dalam keluarga. Dalam keluarga nih, misalnya dalam satu ruangan seperti masjidnya ada kuburan, ada 4-5 orang dalamnya itu. Nah, karena ini besar lalu diulah buahnya rumah biasanya. Orang-orang pemulung biasanya di situ tinggalnya. Kalau pian ke Mesir lewat Manseah biasanya, kalau hendak ke Masjid Husain ada terlintas itu. Nah, sudah diperhatikan ternyata daging yang dikumpulkan oleh nenek tua ini untuk memberi makan pengemis-pengemis yang biasanya jalan tidak mendapat makanan. Jadi memasakkan sekalipun tulang dan sedikit daging yang ini. Dan letak posisi kuburan itu tidak jauh dari rumah yang bersangkutan. Artinya kalau dihitung hak tetangga kenanya. Kan tetangga itu menurut Sayyidina Ali 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Kalau dihitung, lalu dipikirkan, kalau ini adalah bagian daripada kewajibanku, aku termasuk orang yang tersiksa karena ada orang ternyata yang tidak mampu di sekitar rumahku. Lalu menetes air matanya, balik ke rumah mengambil duit. Dibelikan 1 ekor domba yang dibelah, kemudian disajikan dengan sedemikian rupa. Setelah dibawa ke nenek tua tadi, bingung. Akhirnya disantap oleh fakir miskin tadi semua. Sudah, itu cerita sampai di situ saja, bahwa dia hanya memberikan saja. Selesai memberikan ini, tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian berangkatlah ke Jerman. Sampai di Jerman, di rumah sakit itu diperiksa pulang penyakit kankernya itu. Dok,
dokter yang memeriksa itu memamai ke orang itu tadi. Ini fakta kejadiannya. Buka dalam kitab An-Nazarat, cerita-cerita fakta dalam masyarakat. Seorang penulis namanya Mustafa Lutfi Jarsidin memamai dokter ini kepada yang bersangkutan. Kenapa? Dipastikan bahwa orang ini sudah melakukan operasi sebelum datang ke sini. Kemana? Kamu operasi ini kereda lagi, Jar. Jadi bingung. Nah, lalu berkonsultasi pada masa itu dengan seorang yang alim besar namanya Syekh Mutawalli Sa'rawi. Syekh Mutawalli Sa'rawi itu istilahnya guru sekumpulnya Mesir dulu. Apakah kamu pernah bersedekah sebelum kamu berangkat? Ada. Diceritakan cerita itu lalu didatangi. Ternyata doa yang dipanjatkan oleh anak-anak dan nenek tua itu agar dia dikabulkan hajatnya itu didengar oleh Allah sehingga hilang dengan sebab sedekahnya. Nah, jadi kalau kita hendak memelihara kesehatan sebenarnya banyaki sedekah. Banyaki sedekah. Jadi kalau hendak operasi banyaki sedekah. Hendak operasi isuk ya, gawil dulu sedekah hari ini. Nah, traktir kah atau ambilkan kertas sebuting catat nah kira wasiat ikam apa. Nah, ini kata Duhak di dalam hadisnya. Yang ketiga, wasalis man ma'ana al-ashra mana Allahu minhu barakat ardihi. Al-ushra man mana al-ushra mana Allah minhu barakat ardihi. Barang siapa menegah daripada berbuat baik, maka dia akan dicabut keberkahan di dalam tanahnya, dalam masyarakatnya. Kalau orang dihitung tidak sama sekali berkomunikasi atau bermuamalah dengan baik, maka sepertinya tanah yang ada di sekitar itu mencelanya. Kenapa? Karena memang Nabi mengatakan barang siapa yang meninggalkan, mencabut pergaulan di sekitarnya, tertutup benar, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan di tanahnya. Jadi sesibuk apapun sebenarnya wajib kita itu bertetangga. Sidin tuh jarang keluar rumah aja. Bingung, Sidik punya Sidik, rupanya di situ bini Anum Sidin. Ini minta maaf lah kada ada nyinggung siapa-siapa nah. Ini bahasa hadis nih. Yang keempat, warabi man mana'ad du'a mana Allahu minhul ijabah. Barang siapa yang tidak mau berdoa, maka Allah tidak akan kabulkan apa yang dihajatkannya. Jadi ini etika lagi, bahwa tidak diperkenankan seseorang itu berucap kepada Allah, lawasnya berdoa tapi kada kabul-kabul aja. Itu haram hukumnya. Karena di sini di situ bisa menyebabkan seseorang itu akan meninggalkan berdoa. Yang penting kewajiban kita berdoa, urusan ijabah itu urusan nomor 2. Tapi yang kita perhatikan adalah waktu-waktu ijabah. Waktu ijabah itu kayak apa? Ketika orang sedang sakit. Tapi ini kada kawal lagi orang sakit dikunjungi berbahaya. Orang sakit itu Pak. Kemudian ketika hujan turun, ketika orang dizolimi setelah waktu sholat, nah ini waktu-waktu ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wal khamis, yang terakhir, wa man tahawwana bis salati mana aminhu indal mauti qaula la ilaha illallah. Barang siapa yang meremehkan tahawana ya tahawanu tahawunan, bahasa hadisnya, barang siapa yang meremehkan terhadap salat. Bukan man taraka salat, kada. Di sini diucapkan man tahawana bis salat, barang siapa meremehkan salat. Ada orang mengerjakan tapi meremehkan, ada juga kalau lah. Contohnya, santai jegin waktunya masih lawas tuh. Nah, kayaknya aja. Yang kira-kira sekali berwudu dapat 2 sembahyang. Di ujung waktu. Man tahawana. Bagus bahasanya nah. Barang siapa meremehkan dengan sholat. Banyak tuh. Haratan pengantenan. Karena kalau berwudu sedo tak hapus. Merah, kuning, hijau, biru tuh kan. Sedo kalau ngerti Pak. Sedo ke sado Bu. Lalu diremehkan, kawaja dijamak kan ajar. Siapa yang membolehkan menjamak tuh? Ya. Man tahawana bis salat. Yang cari contohnya masing-masing. Man tahawana bis salat, barang siapa yang meremehkan dengan sembahyang. Mana aminhu indal maut, kalau dia mau meninggal dunia ketika sakaratul maut,
qaula la ilaha illallah, disuruh mengucap la ilaha illallah itu berat, susah. Jadi boleh kita balik dalam pemahamannya, yang ingin mati husnul khotimah orang yang memperhatikan sholat. Nah kira-kira kayak itu. Kalau ingin susah menyebut la ilaha illallah, santai-santai saja dengan sholat. Wa iyadzan billah, mudah-mudahan Allah melindungi kita, amin ya rabbal alamin. Wa ruya an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu annahu qala dirhamun yunfiqu ahadukum fi sihhati wa sihhihi afdalu min mi'ati yusibiha indal maut. Diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi yang termasuk daripada orang yang pertama-tama masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi yang termasuk menafsirkan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud banyak hadis yang diriwayatkan beliau, karena beliau bersama Nabi mulai masa kecilnya. Jarsidin, 1 dirham. Dirham lawan dinar itu pakai teganal dinar. 10 dinar di zaman Nabi itu sama dengan 85 gram emas. 1 dinar berarti berapa gram tuh? 8 gram setengah lah. Soalnya 10 dinar itu terkena zakat di zaman Rasulullah. Dirham di bawahnya tingkatannya adalah berdasarkan perak. Dirham. 1 dirham orang berinfak di jalan Allah ketika dia sehat dan ketika masa kikirnya tuh pas kena pas kena engken kita, kan ada nang sayang-sayangnya tuh mengeluarkan tok dompet, pilihan kada ada lagi, habang bertaan di dompet tuh biasanya warna hijau atau patimura 1000 mau isi sedekah tuh. Itu ketika kita miskin, kalau lah mau kada mau tak ambil lah habang sayang lalu nang warna biru dilipat. 1 dirham ketika kita bersedekah pada masa sehat dan pada masa ketika kita engken-engkennya itu, sayang-sayangnya, itu lebih afdol dibanding 100 dirham disedekahkan ketika kita menuju sakit atau ketika garing. Jadi haratan garing hanya berpikir hendak bersedekah. 1 dirham tidak membanding dengan 100 tadi. Tidak ada apa-apanya. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Berarti masa-masa yang kita bersedekah waktu celengan lewat, itu pengobat kita waktu masa sakit kan itu. Nah ini yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa qala al-faqih radhiyallahu taala anhu Allahu a'la wa a'lam bis-shawab. Sampai di sini lagi. Soalnya 3 menit lagi waktu Isya akan tiba. Kalau ada pertanyaan ulun persilahkan. Nggih. Pun? Sembahyang pakai yang pasti masker jadi imam nggak ada boleh. Masker jadi imam nggak ada boleh, Pak. Nah. Kutip hadisan seperti ini. Ulun ungkapkan 1 hadis. Ada jawabannya di buku ulun variasi salat Nabi. Nabi bersabda, ujar Rasulullah, "Idza sajadal abdu sajadatan fa alaihi sab'ata arabin." Kalau seseorang itu sujud, karena kenapa ulun ungkap perkara sujud? Karena kaitan masker kaitannya dengan sujud nanti. Hidung tertutup. Nah, itu tidak sesuai protokol kesehatan pulang. Nah, lalu Nabi bersabda, apabila kita sujud harus ada 7 anggota. Diucap Nabi 7 nih. Sab'ata arabin. Nabi mengatakan al-wajhu, yang pertama wajah. Dalam ilmu usul fikih, sebutan Nabi kata wajah ini umum kan lah, dari sini sampai sini nah. Ini mengandung makna diitlakkan, diucapkan secara umum, tapi yang dimaksud khusus. Tapi dijabarkan dalam hadis yang lain,
Wa qad ittafaqa jumhurul ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan wajah adalah jubhah. Jubhah itu kening. Ini kada boleh tertutup. Adapun kesempurnaan sujud diantaranya adalah menyentuh hidung. Ini kada boleh tekalang. Nah, jadi bisa dipahami. Kalau orang tidak menyentuh hidung ketika sujud, tekalang dengan masker, apa hukumnya? Tetap sah. Karena perkara di dalam sujud kening yang wajib, sedangkan hidung sunat. Nah, itu satu. Tapi kita harus paham, ini berbicara dalam kondisi normal. Ini kondisinya kada normal. Sama ketika orang berihram, Pak, itu lebih lagi. Jadi kalau jamaah haji yang berangkat tahun ini atau tahun depan, tolong belajar nanti namanya fikih pandemi. Contoh, ibu-ibu ketika kita berihram itu tidak diperkenankan menutup mukanya. Karena ihram bagi perempuan itu yang wajib dibuka muka dan telapak tangan. Sekarang dalam masa pandemi mau kada mau harus menutup bermasker. Nah, ini darurat. Jadi tujuannya darurat. Kita bermasker ini tujuannya darurat saja. Kapan kada tahu kapan berhentinya. Ulun berharap virus ini kena bergandengan lawan kita. Artinya ya sudah merata sudah, tapi dia menyatu dengan tubuh. Sehingga tidak ada lagi keluhan untuk ini mengancam, tidak. Kayak virus SARS itu kan kayak itu, Pak. Sebenarnya lebih ngeri lagi. Nah, itu jawaban ulun. Jadi apakah sah? Tetap sah. Tetap sah. Ada lagi? Kalau kededa kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nanti ini bisa dibuka di channel YouTube ulun. Tulis saja ngaran ulun, Uria Hasanan. Nanti keluar ini. Tapi belum lagi ulun upload nih, soalnya kita kada streaming. Ya, ke streaming langsung terupdate. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-Fatihah. Bismillah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Rahman ya Rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan makan.